Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Bapak Ibu, Kepala Sanggar Kegiatan Belajar, Kepala Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, serta para pamong belajar, tutor, dan para guru kesetaraan dimanapun Bapak Ibu berada. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu satuan kredit kompetensi, ya, atau disingkat dengan SKK. Jadi kalau ditanya SKK itu apa? Satuan kredit kompetensi. Nah, itu kepanjangannya. Tapi bagaimana penjelasan atau pengertian tentang SKK dalam kurikulum pendidikan kesetaraan? Mari kita simak video ini sampai tuntas agar kita memiliki pemahaman yang lebih komprehensif terhadap satuan kredit kompetensi. Mari kita simak Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita mendengar kata SKK, SKK itu apa? Dalam konteks pendidikan kesetaraan, SKK itu Satuan Kredit Kompetensi. Nah, itu kepanjangannya Bapak Ibu sekalian. Tapi apa itu SKK? Mari kita simak terus ya videonya sampai selesai. Nah, SKK Bapak Ibu sekalian di dalam eh, peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 12 tahun 2024 tentang kurikulum pada jenjang PAUD, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah pada lampiran 2 huruf C pada halaman 48 itu dijelaskan. Muatan belajar pada pendidikan kesetaraan itu dinyatakan dalam satuan kredit kompetensi atau SKK, yaitu nah ini yang menunjukkan bobot kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik dalam mengikuti program pembelajaran, baik melalui tatap muka, kegiatan belajar mandiri, dan atau tutorial. Ini yang disebutkan di dalam Permendikbudristek nomor 12 tahun 2024 di lampiran 2 itu ya. Nah, satu SKK itu sendiri adalah satu satuan kompetensi yang dapat dicapai melalui pembelajaran 1 jam pembelajaran tatap muka. Jadi kalau tatap muka itu konversinya 1 jam pelajaran. Jika dilakukan dengan tutorial, konversinya 2 jam pelajaran. Sedang dilakukan dengan kegiatan belajar mandiri atau pembelajaran mandiri, konversinya 3 jam pelajaran, 1 SKK. Ini konversi ketiganya demikian. Atau juga bisa kombinasi secara proporsional dari ketiganya. Jika SKK-nya lebih dari 1. Nah, pengertian 1 jam tatap muka yang dimaksud dalam pembelajaran itu sama dengan kalau dilakukan tatap muka ya, baik tatap muka maupun tutorial gitu ya. Tapi 1 jam itu pengertiannya adalah 35 menit untuk paket A. Sedangkan untuk paket B 40 menit, kemudian untuk paket C 45 menit. Saya kira ini sama dengan yang di pendidikan formal ya Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian satuan kredit kompetensi ini bisa kita pahami seperti ini Bapak Ibu. Kredit ya berasal dari ada kata kredit itu ya, ada kata kredit. Jadi satuan kredit kompetensi itu dalam pengertian lain bisa kita pahami adalah kompetensi yang dikredit. Jadi kompetensi yang dicicil dengan mengikuti pembelajaran baik melalui tatap muka, belajar mandiri, dan atau tutorial atau kombinasi ketiganya. Terus berapa kreditnya? Kan gitu. Nah, kalau paket A itu kreditnya 220 SKK, meliputi 3 fase. Fase A 64, fase B 78 SKK, kemudian fase C 78 SKK juga. Nah, untuk paket B 115 SKK yang terdiri satu fase saja. Fase D berarti sama dengan 115 SKK. Nah, kemudian kredit untuk paket C berapa? Yang harus dilunasi, yang harus dicicil, yaitu 132 SKK. Di fase E 46 SKK, kemudian di fase F 86 SKK.
Jadi kredit kompetensi ini akan lunas jika mengikuti pembelajaran bisa dalam bentuk tatap muka, kegiatan belajar mandiri, dan atau tutorial. Sehingga pelunasan kreditnya ini tidak harus datang tiap hari ke satuan pendidikan, tapi bisa beberapa kali dalam satu minggu. Jika nanti konversi SKK-nya itu dilakukan ada belajar mandiri. Nah, ini menariknya Bapak Ibu, fleksibilitas dalam pendidikan setara itu sebenarnya sudah sejak kurikulum 2013 dan kurikulum sebelumnya itu kita fleksibel. Kenapa PKBM SKB bisa menjadwalkan pembelajaran hanya 2 kali, 3 kali seminggu? Tapi ada juga yang tiap hari, ada juga yang 5 hari gitu ya dalam satu minggu. Tapi kan banyak juga teman-teman SKB PKBM yang kurang dari 4 hari, mungkin 3 hari, 2 hari dalam satu minggu. Ada kegiatan pembelajaran. Yang tidak boleh itu adalah semuanya mandiri. Karena harus ada kegiatan belajar tatap muka di samping belajar mandiri. Nah, kalau belajar mandiri diharapkan juga ada kegiatan lanjutannya, yaitu kegiatan tutorial. Kegiatan tutorial itu untuk mengkonfirmasi bagaimana pembelajaran yang dilakukan mandiri. Jadi dilaksanakan kegiatan pendampingan fasilitasi dari tutor untuk mengkonfirmasi apakah proses belajar mandirinya itu sudah sesuai dengan tahap sudah sesuai dan juga apakah terdapat pemahaman yang masih kurang dari materi-materi yang harus dipelajari mandiri. Nah, itu dikonfirmasi, didampingi pada kegiatan tutorial. Jadi kegiatan tutorial itu pasti didahului dengan kegiatan belajar mandiri. Begitu Bapak Ibu sekalian. Nah, ini di dalam Permendikbudristek nomor 12 tahun 2024 di lampiran 2 juga sudah disebutkan bahwa pembelajaran pendidikan pada proses pembelajaran pendidikan setara itu dapat ditempuh melalui kegiatan tatap muka, tutorial, mandiri, dan atau kombinasi ketiganya. Nah, nanti ketentuan lebih lanjut itu akan ada dalam panduan pembelajaran dan asesmen yang merupakan turunan dari Permendikbudristek nomor 12 tahun 2024 dan Permendikbudristek terkait yang mengatur mengenai standar nasional pendidikan. Nah, jadi panduan pembelajaran itu turunan dari Permen 12 2024, juga turunan dari Permen nomor 16 tahun 2022 dan juga turunan dari Permen nomor 21 tahun 2022. Ini yang saya katakan Permendikbudristek terkait dengan standar nasional pendidikan. Karena panduan pembelajaran dan asesmen mengatur pembelajaran, perencanaan pembelajarannya, pelaksanaan prosesnya seperti apa, begitu ya. Kemudian penilaiannya pembelajaran seperti apa, asesmennya seperti apa. Nah, kita tunggu Bapak Ibu sekalian, panduan pembelajaran dan asesmen yang merupakan turunan dari Permendikbudristek nomor 12 tahun 2024. Nanti akan saya jelaskan apakah bisa satuan pendidikan itu full mandiri pada setiap mata pelajaran. Apakah bisa pembelajaran dilakukan daring secara utuh? Nanti kita lihat di dalam panduan pembelajaran dan asesmen yang sebentar lagi mungkin akan dipublikasikan. Nah, Bapak Ibu sekalian, SKK atau Satuan Kredit Kompetensi ini disajikan utuh pada setiap fase, ya, di paket A, paket B, dan paket C. Seperti pada kurikulum 13. Tiap tingkatan kalau di kurikulum 13. Tapi di kurikulum Merdeka disajikan setiap fase. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan, paket A itu ada fase A 64, fase B 78 SKK, fase C 78 SKK. Kemudian paket B hanya satu fase yaitu fase D 115 SKK, kemudian paket C terdiri dari dua fase yaitu 46 SKK dan fase F 86 SKK. Jadi total 132 SKK. Nah, ini yang harus dilunasi oleh peserta didik. Jadi pemahamannya begini Bapak Ibu sekalian, kalau peserta didik itu hanya berbekal ijazah SMP atau paket B atau madrasah sanawiyah, maka dia itu punya DP-nya itu nol. Berbeda kalau dia sudah pernah sekolah SMA, madrasah, aliyah itu ya, kemudian putus sekolah di tengah jalan. Nah ini dia punya DP, DP-nya tergantung apakah dia punya rapor kelas 10
apakah dia punya rapor kelas 11 atau mungkin kelas 12 semester 1. Nah, kalau dia punya bekal hanya ijazah terakhir, maka DP-nya nol. Kalau DP-nya nol pada paket C hanya memiliki ijazah SMP, maka tenor pelunasannya itu 36 bulan atau 3 tahun. Karena nanti akan didistribusikan SKK-nya. Nanti akan tidak masuk akal kalau DP-nya nol, hanya berbekal ijazah, kok dia itu langsung 1 tahun kemudian bisa mendapatkan ijazah paket C. Nah, ini tidak masuk akal. Karena apa namanya? Karena apa? Karena distribusi SKK-nya harus didistribusikan pada setiap tahun pada fase E dan fase F. Fase E kelas 10, kemudian fase F kelas 11 dan 12. Nah, oleh karena itulah Bapak Ibu sekalian, satuan pendidikan itu wajib melakukan distribusi SKK ke dalam kelas, ke dalam tingkatan kelas gitu ya, dan ke dalam mata pelajaran sesuai dengan kondisi, kebutuhan, dan konteks kurikulum operasional yang dikembangkan. Kemudian nanti setelah didistribusikan ke masing-masing kelas dan mata pelajaran, distribusi SKK itu akan menjadi dasar penyusunan jadwal pembelajaran. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Jadi jadwal pembelajaran yang ada di PKP dan SKB itu harus berdasarkan distribusi SKK atau kita juga mengenal pemetaan satuan kredit kompetensi. Kita petakan dulu, kita distribusikan dulu. Baru nanti setiap mata pelajaran itu mendapat SKK berapa, kemudian mata pelajaran itu dilakukan dengan pembelajaran tatap muka atau tutorial atau mandiri. Nah, ini nanti kita jelaskan pada slide berikutnya Bapak Ibu sekalian. Nah, kita lanjutkan ya Bapak Ibu sekalian. Misalnya ini struktur kurikulum paket B. Ini struktur kurikulum paket B. Saya mengambil contoh paket B yang lebih sederhana, gampang dilihat karena hanya satu fase gitu ya. Nah, tapi nanti Bapak Ibu bisa mengunduh contoh-contoh pendistribusian SKK untuk paket A, kemudian juga untuk paket C. Saya hanya menjelaskan yang paket B. Jadi paket B ini total SKK-nya ada 115, ya, ada 115 SKK yang terbagi untuk muatan wajib mata pelajaran itu ada 84, kemudian pemberdayaan dan keterampilan ada 29, kemudian muatan lokal ada 2, sehingga total semuanya 84 tambah 29 ada 113, kemudian ditambah muatan lokal ada 2. Total 115. Nah, ini kita belum tahu ini berapa SKK Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, berapa SKK Pendidikan Pancasila, berapa SKK Bahasa Indonesia, berapa SKK Matematika, dan seterusnya. Baik pada kelas 7, kelas 8, dan kelas 10, termasuk juga SKK untuk pemberdayaan dan keterampilan. Kemudian juga untuk muatan lokal. Nah, ini harus kita distribusikan Bapak Ibu sekalian. Nah, ini contoh pendistribusiannya seperti ini. Ini contoh pendistribusian untuk paket B. Kita distribusikan ke kelas 7, ke kelas 8, kemudian ke kelas 9. Dan di masing-masing mata pelajaran. Nah, ini contohnya. Di sini ada mata lokal 2 gitu ya. Nah, 2 ini kita bagi saja di kelas 71, di kelas 81. Ini contoh saja Bapak Ibu bisa. Kalau tambah satu lagi boleh. Boleh di kelas 9. Jadi SKK ini minimal itu 115. Kalau Bapak Ibu akan menambahkan di sini satu lagi boleh. Nah, nanti mengenai pengorganisasian, bagaimana pelaksanaan muatan lokal dan apa itu muatan lokal, saya akan jelaskan pada video yang lain mengenai struktur kurikulum. Nanti akan kita bahas pada lain kesempatan Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini Bapak Ibu bisa menambahkan, kan hanya 2 kan, kemudian tambahkan boleh. Yang tidak boleh itu berkurang. Berkurang dari 115 ya. Berkurang dari 115 dan masing-masing harus harus sesuai dengan minimal. Kalau muatan lokal itu minimal 2, untuk pemberdayaan keterampilan itu minimal 29, kemudian untuk mata pelajaran muatan wajib itu minimal 84. Ya, jadi tidak bisa nanti ini 29 digeser lah. Di sini 28, di sini tambah 1 agar muatan lokalnya 3. Nah, ini berarti di sini kurang. Nah, ini yang tidak diperbolehkan karena ini berarti eh, ada yang kurang di dalam pemberdayaan dan keterampilan. Nah, ini namanya mendistribusikan satuan kredit kompetensi. Nah, Bapak Ibu sekalian,
Kalau SKK setiap mata pelajaran dalam setiap kelas ini kita konversi ke tatap muka, berarti kegiatan belajarnya itu akan seperti sekolah. Karena apa? Pendidikan agama 2 jam pelajaran per minggu, pendidikan Pancasila 2 jam pelajaran per minggu, bahasa Indonesia 4 jam per minggu, matematika 4 jam pelajaran per minggu, IPA IPS 4 jam, bahasa Inggris 4 jam per minggu, PJOK 2 jam per minggu, seni 2 jam per minggu. Nah, ini akan seperti sekolah kalau semuanya tatap muka. Boleh nggak? Boleh, tidak apa-apa. Jika peserta didik itu bisa, karena kan sesuai kondisi masing-masing, tidak masalah. Yang tidak boleh itu semuanya dimandirikan. Itu yang tidak boleh. Tapi kalau tatap muka semuanya silahkan. Tapi yang dimandirikan itu tidak boleh. Dalam ketentuan sekarang ya Bapak Ibu sekalian. Nanti kita akan tunggu panduan pembelajaran asesmen yang baru. Nanti akan saya jelaskan lebih detail. Nah, sekarang untuk kaitannya dengan SKK ini Bapak Ibu sekalian. Misalnya ini bahasa Indonesia. Kita lihat mata pelajaran bahasa Indonesia 4 SKK baik di kelas 7, kelas 8 maupun kelas 9. Ini bagaimana kemudian memaknainya kemudian bagaimana kita melaksanakan pembelajarannya. Ya, begini Bapak Ibu sekalian. Jadi pendistribusian yang sudah kita lakukan tadi kemudian kita konversi ya. Misalnya pada kelas 7 bahasa Indonesia itu 4 SKK ya. Jadi prinsipnya begini, setiap minggu karena tadi bahasa Indonesia itu 4 SKK, maka setiap minggu itu pelajaran bahasa Indonesia itu berjalan. Jadi SKK tiap minggu itu memiliki muatan yang sama pada setiap mata pelajaran setelah kita distribusikan. Jadi misalnya bahasa Indonesia kita peroleh 4 SKK pada kelas 7. Maka selama satu tahun itu per minggu memuat 4 SKK. Itu loh, bisa dipahami ya. Jadi bukan 4 SKK itu per tahun, tapi per minggu itu berjalan 4 SKK, memuat 4 SKK. Kenapa? Karena kan konversinya ke jam pelajaran. Jam pelajaran itu kan per minggu penyajiannya. Ya. Nah, maka 4 SKK itu akan dimuat setiap minggu. Tapi kemudian tidak dijumlah. Ya, karena bedanya dengan jam pelajaran. Tidak perlu dijumlah 4 SKK kali 36 minggu dalam satu tahun. Ya kan satu tahun itu kan minggu efektifnya ada 36. Tidak. Jadi SKK-nya tetap 4. 4 itu per minggu. Nah, dari 4 SKK per minggu ini kita bisa membuat 2 tipe jadwal pembelajaran. Satu yang bersifat statis, artinya setiap minggu jadwalnya sama, atau yang bersifat dinamis. Setiap minggu jadwal berbeda. Ini begini penjelasannya. Misalnya nih, setiap minggu konversi SKK dalam bentuk pembelajaran tatap muka, mandiri, dan atau tutorial itu sama, ajak. Ya, ajak. Ya, misalnya bahasa Indonesia 4 SKK. Satu SKK dibuat tatap muka. Jadi ada satu JPL ya di jadwal. Dan pada Bapak Ibu menyusun RPP atau modul ajar itu nampak langkah pembelajaran tatap mukanya yang satu JPL bertemu pada setiap minggu itu. Nah, persoalannya kan satu minggu itu 4 SKK bahasa Indonesia. Nah ini baru satu JPL, berarti baru satu SKK kan? Bagaimana yang 3 SKK? Yang 3 SKK itu dibuat belajar mandiri. Belajar mandiri berarti 3 kali 3. 3 SKK kali 3 JPL. Ada 9 JPL. Jadi peserta didik itu belajar mandiri dalam satu minggu itu punya alokasi waktu 9 jam pelajaran. Nah, dalam langkah pembelajaran di RPP maupun di modul ajar harus muncul langkah pembelajaran yang mandiri ini. Peserta didik bisa diminta belajar modul, bisa diminta membaca buku, bisa diminta menonton sumber-sumber belajar baik YouTube, video, dan seterusnya, atau peserta didik diberi tugas-tugas yang sekira penyelesaiannya itu 3 SKK kali 3 CPL, 9 jam. Dan itu bisa dilakukan kapanpun, dimanapun dia berada. Tentunya harus ada feedback, bagaimana hasil penugasannya, bagaimana apa namanya
pemahaman dia ketika belajar nanti bisa dikonfirmasi ketika dia masuk di jadwal. Sehingga kalau dengan cara statis ini Bapak Ibu sekalian sama tiap minggu satu JPL, satu JPL, satu JPL tiap minggu selama 1 tahun atau 2 semester. Nah, sekarang yang dinamis, ya, yang dinamis itu tiap minggu jadwal bisa berbeda. Ini bagi teman-teman PKBM yang mungkin punya alokasi waktu hanya terbatas. Tiap minggu jadwalnya bisa berbeda untuk bergantian beberapa mata pelajaran. Misalnya ini, pada minggu pertama pelajaran bahasa Indonesia ini tatap muka 2 jam pelajaran. Ya, nah berarti kan 2 SKK digunakan berjalan pada minggu itu. Masih ada 2 SKK. Nah, 2 SKK ini belajar mandiri. Berarti 2 SKK kali 3 JPL, 6 JPL. Nah, kegiatan tatap muka yang 2 JPL itu ada langkah pembelajaran mandiri pada minggu itu di modul ajar atau RPP. Begitu juga, maaf, yang 2 jam pelajaran itu ada di modul ajar atau RPP bagaimana langkah pembelajaran tatap muka. Ya. Nah, kemudian yang 2 SKK mandiri yang 6 JPL itu harus muncul juga langkah pembelajaran di dalam dokumen perencanaan pembelajaran baik RPP maupun modul ajar yang Bapak Ibu susun harus nampak itu langkah pembelajaran mandiri. Di situ dinarasikan peserta didik diberi tautan untuk menonton YouTube atau peserta didik diberi tugas atau peserta didik diberi tugas untuk membaca modul dan seterusnya. Nah, itu harus ada muncul di dalam langkah pembelajaran mandiri. Nah, ini minggu pertama. Berarti minggu pertama 2 jam terjadwal di jadwal PKBM. Minggu kedua pada jam hari yang sama, misalnya hari Sabtu pukul 16 sampai 17.30 ya, atau 17.10 ini kan karena paket B 40 menit ya, 17.20 ya maaf 17.20 ini digunakan untuk kegiatan mata pelajaran lain pada minggu kedua. Kalau yang pertama untuk bahasa Indonesia, minggu kedua kan pada hari dan jam yang sama digunakan untuk mata pelajaran yang lain. Berarti mata pelajaran bahasa Indonesia tidak ada di jadwal. Misalnya digunakan untuk pelajaran IPA. Ya, berarti IPA itu berjalan 2 SKK tatap muka pada minggu kedua. Nah, pada minggu kedua ini bahasa Indonesia kan tidak ada di jadwal. Nah, bahasa Indonesia ini belajar mandiri. Berarti 4 SKK belajar mandiri. Berarti 4 kali 3, 12. Nah, 12 JPL ini tidak terjadwal karena belajar mandiri. Tapi harus ada dokumen perencanaan pembelajaran, langkah pembelajaran mandiri. Nah, ini pertanggungjawabannya di situ Bapak Ibu. Nanti ketika ada masalah hukum dan sebagainya, ini akan menolong bahwa ini ada kegiatan belajar mandiri. Ini ada dokumennya. Kemudian mereka melaksanakan tugas, mengerjakan tugas ke menyelenggarakan, mengerjakan tugas dan tugas itu dikirimkan. Itu ada bukti untuk feedback belajar mandiri, apapun bentuknya ada feedback. Nah, berarti pada minggu kedua ini tidak ada jadwal. Minggu ketiga gantian lagi, bahasa Indonesia ada jadwal. Tapi setelah belajar mandiri akan lebih baik ada kegiatan tutorial. Karena kegiatan tutorial itu untuk mengkonfirmasi materi-materi yang sudah dipelajari secara mandiri, apakah sudah benar pemahamannya. Maka kemudian pada minggu ketiga diadakan tutorial 1 SKK saja. Agar apa? Agar 2 jam pelajaran digunakan jadwalnya dengan pas. Maka 1 SKK tutorial 2 JPL terjadwal. Karena tutorial itu harus hadir, Bapak Ibu sekalian. Di kegiatan tutorial itu hadir, beda dengan tutorial YouTube ya. Tapi tutorial dalam proses pembelajaran, termasuk di universitas terbuka, itu hadir di satuan pendidikan. Kalau di universitas terbuka hadir di kelompok belajar, di Pocar. Nah, 1 SKK tutorial itu 2 JPL terjadwal, langkah pembelajarannya langkah pembelajaran tutorial, bukan langkah pembelajaran tatap muka dan bukan langkah pembelajaran mandiri. Nah, kan masih 3 SKK nih, masih 3 SKK. Bagaimana ya 3 SKK? Nah, 3 SKK belajar mandiri lagi. Setelah dari tutorial diberi tugas ya, mengerjakan tugas dan sebagainya
diselesaikan selama 9 JPL. Karena dari 3 SKK kali 3 dan seterusnya. Begitu kan Bapak Ibu sekalian ya. Jadi saya kira dengan contoh ini mudah dipahami Bapak Ibu sekalian dan nanti dicoba Bapak Ibu sekalian yang dinamis ini tentunya harus dibicarakan dengan teman-teman satu tim mengajar, tim pendidik di dalam satu jenjang karena harus harus berbagi di dalam karena jadwalnya itu kan saling bergantian untuk yang dinamis sehingga pada dinamis ini pun bisa dinamisnya lebih dinamis lagi. Kalau di tadi kan dinamisnya agak statis, bergantian antara mata pelajaran. Tapi bisa dinamis betul. Jadi dan tiap minggu itu jadwalnya bisa berbeda-beda. Nah ini silakan kreativitas dari satuan pendidikan untuk menyusun jadwal berdasarkan konversi SKK dari distribusi SKK yang ditetapkan oleh satuan pendidikan masing-masing. Saya kira itu Ibu dan Bapak sekalian. Terima kasih kalau ada kekurangan. Saya mohon maaf dan mudah-mudahan ini bisa memberikan pencerahan bagi kita semua. Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.